Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Mungkin malam ini Anda merasa lemah. Mungkin Anda menyadari betapa Anda membutuhkan kekuatan yang tidak Anda punyai saat ini. Mari, tenangkan hati dan pikiran Anda, lalu datang kepada Dia yang bekerja secara ajaib di dalam diri Anda. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah melindungi aku sepanjang hari ini. Aku bersyukur untuk kasih karunia-Mu, termasuk di saat-saat sulit yang kualami. Engkau Allah pencipta yang maha kuasa, tetapi Engkau mau menuntunku dengan lembut dalam hidup ini seperti seorang ayah yang baik. Aku berdoa agar malam ini Engkau berbicara ke dalam hatiku. Kuatkanlah aku dengan kasih-Mu yang besar selagi aku merenungkan firman-Mu. Efesus pasal yang pertama ayat 18-21 berkata, Aku berdoa supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Ketika Anda merasa lemah atau takut, tahukah Anda apa yang dikerjakan Allah di dalam diri Anda dengan kuasa-Nya yang tak terhingga? Agar kita mengerti, Alkitab menjelaskan kuasa Allah yang ada dalam kita itu sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus. Jadi, kuasa apa saja yang bekerja membangkitkan Yesus dari kematian? Pertama, kuasa penyembuhan yang luar biasa besar untuk memulihkan semua luka fisik pada tubuh Yesus. Kemudian, kuasa yang menghidupkan agar Dia dapat bernafas kembali. Harus ada pula kuasa otoritas Allah yang menyatakan bahwa upah dosa, yaitu maut, telah dibayar lunas, sehingga Yesus berhak untuk dibangkitkan. Akhirnya, ada juga kuasa penciptaan yang membangkitkan Yesus dalam tubuh kemuliaan-Nya, sehingga Dia mampu menembus ruang yang terkunci dan naik ke surga. Kuasa penyembuhan, kuasa yang menghidupkan, kuasa otoritas,
dan kuasa penciptaan. Kuasa seperti itulah yang bekerja di dalam diri Anda malam ini. Kuasa untuk membangkitkan apa yang telah mati, untuk memulai kembali, untuk mengusir kegelapan dengan terang, dan untuk mengalami perubahan hidup selamanya. Jadi, mari datang, diam, dan ketahuilah kuasa yang ajaib dan tak terhingga dari Allah bagi Anda. Dialah Tuhan yang dapat Anda hampiri kapan saja, baik siang maupun malam. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks. Mulai dari kepala hingga kaki. Dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada. Dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Rasakanlah rindu yang mendalam akan hadirat Tuhan. Karena di sanalah kita menemukan kedamaian dan kasih yang tiada tara. Tarik napas dalam-dalam. Merasakan setiap hembusan sebagai panggilan untuk mendekat kepadanya. Hembuskan napas perlahan sambil membuka hati Anda sepenuhnya kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, Raja Pencipta yang Maha Kuasa, ampunilah aku karena lebih memusingkan kelemahanku daripada mencari kuasa-Mu yang tak terbatas dan mengubahkan hidup. Tolonglah aku untuk datang kepadamu dalam iman dan meminta kuasa yang kuperlukan kapanpun aku membutuhkannya. Efesus 3 ayat 20-21 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menutup renungan malam ini dengan doa. Bapa di surga, Engkau layak menerima segala pujian, kemuliaan, kuasa, dan pemerintahan. Hanya Engkau yang layak untuk menjadi Raja dan menduduki tahta hatiku. Terima kasih karena Engkau telah bekerja di dalam hidupku melalui kuasa kebangkitan Kristus yang dahsyat. Aku memuji-Mu untuk kasih karunia-Mu yang sungguh ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.